Belum terlambat, Sob. Ma, aku transfer ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang rahmati Allah, kita ketemu lagi untuk membahas perkara-perkara yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, mengenai tantangan-tantangan pada saat kita memutuskan untuk menjadi versi terbaik diri kita, berubah menjadi lebih baik, hijrah di jalan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kita sudah membahas mengenai tantangan dari dalam diri sendiri. Setelah itu, tantangan dari orang terdekat, yaitu pasangan kita. Kemudian tantangan dari keluarga besar, orang tua kah, ya, atau sepupu-sepupu kah, atau juga paman, bibi, om, tante. Kita sudah bahas. Insya Allah sekarang ini kita akan bahas satu lagi tuh, tantangan yang merupakan tantangan yang besar pada saat seseorang memutuskan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tantangan berikutnya yang hadir setelah tantangan-tantangan yang sebelumnya kita lewati, yaitu tantangan dari teman-teman dekat. Nah, ini dia. Pada saat mengetahui diri kita sudah hijrah, memilih untuk lebih taat kepada Allah, bahkan nih, dulunya belum sholat, sekarang sudah mulai sholat. Dulunya belum pakai jenggot, sekarang sudah pelihara jenggot. Dulunya celananya isbal, sekarang sudah la isbal. Macam-macam tuh, ya. Jadi ukuran yang namanya ketaatan seseorang itu pasti ada yang namanya tingkatan-tingkatannya. Semakin naik tingkatan ketaatan dia akan semakin kuat resistensi dari teman-teman dekat biasanya. Dan ini harus kita pegang baik-baik buat teman-teman yang lagi mencoba untuk hijrah di jalan Allah, bahwa Allah akan memperlihatkan kepada kita yang namanya orang-orang munafik yang ada di sekitar kita nantinya. Orang-orang yang seolah-olah tuh baik, seolah-olah jadi teman dekat sama kita, seolah-olah teman-teman yang asik banget. Tapi ternyata pada saat kita memilih jalan-jalan ketaatan, mereka malah jadi musuh kita nomor satu. Mereka malah kemudian menjauhi kita. Dan bahkan mereka kemudian mulai menyerang kita, baik di depan kita maupun di belakang kita. Kita dibilang gak asik lagi. Kita dibilang sesat. Bahkan kadang-kadang dibilang kayaknya mulai dicuci tuh otaknya sama teroris. Nauzubillah. Ini dia. Ya, kata-kata yang paling pedas biasanya itu dari teman yang paling dekat itu. Biasanya. Dan gak usah bingung, gak usah takut. Karena memang hukumnya ini biasanya ya. Pada saat kita hijrah, nomor satu yang akan ninggalin kita itu teman-teman. Saat kita memutuskan untuk hijrah, makin taat sama Allah, pasti teman-teman akan mulai meninggalkan kita satu persatu. Itu hakikatnya bukan teman kita. Jadi gak usah sedih. Hakikatnya Allah pada saat itu malah sedang menunjukkan kepada kita siapa teman yang benar teman, tapi siapa teman yang ternyata musuh dalam selimut. Dia nggak ridho, nggak rela waktu melihat kita itu jadi orang yang jauh lebih baik. Mereka pengennya kita tetap sama mereka, maksiat sama-sama, berbuat dosa sama-sama, ngejar dunia sama-sama. Pada saat kita mulai beda sedikit, mulai terlihat sholat, mulai lisannya menyerang kita. Awal pelan, kita mau sholat, ditanya mau kemana bro? Sholat dulu. Cie sholat, taubat nih. Biasa kita senyum biasanya. Besok sholat lagi, mulai makin tajam. Bahaya nih, kayaknya dia udah mulai ikut sekte. Subhanallah. Ini kejadian dan mungkin relate ini sama teman-teman juga. Ya, ada hal-hal yang kita merasa oh iya ya, ternyata kita mengalami hal-hal yang sama. Dan ini dari pengalaman-pengalaman banyak orang yang melakukan hijrah, yang sedang menjalani hijrah itu, ternyata terbukti satu persatu tantangan ini akhirnya terbuka dan terpapar di hadapan mereka. Nah, kita sedang membahas ini supaya apa? Supaya kita paham bahwa oh ternyata setiap orang yang melakukan hal itu, hijrah di jalan Allah, itu kayaknya pasti melewati fase-fase ini. Jadi nggak bingung, nggak kaget.
Gak harus kemudian menghadapinya sendiri tanpa tahu terlebih dahulu apa-apa saja yang akan menjadi rintangan di depan kita. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai tahu satu persatu, kebuka semua rahasia-rahasia, tantangan-tantangan yang ada di depan kita, insya Allah kita bisa lebih mempersiapkan diri kita. Ditinggal teman, oh ini tantangan yang sudah nomor sekian nih. Kemudian ditentang oleh pasangan, oh saya baru yang di sini nih, nomor 2 berarti nih. Ditentang keluarga besar, oh baru yang nomor 3 ini. Masya Allah. Jelas sekali urutan-urutannya. Nah, waktu kita kemudian sudah mulai ditinggalkan teman-teman, gak usah sedih. Karena siapa teman yang tinggal bersama kita, teman yang bertahan ada di samping kita, di sisi kita pada saat itu, itulah teman-teman terbaik. Yang mana insya Allah walaupun mereka belum hijrah, tapi suatu saat kita bisa menginspirasi mereka untuk mengikuti jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, bersyukur kepada Allah. Ditinggalin teman, santai. Kenapa? Karena mereka bukan teman. Mereka cuma mau asik-asiknya saja dalam urusan duniawi. Pada saat kita ajak ke surga, kita ajak untuk mikirkan akhirat, mereka menolak. Maunya tinggal di dunia. Padahal dunia pasti ditinggalkan. Gak mungkin ada selamanya di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.